Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma asrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk selalu menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita minta kepada Allah agar disampaikan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita tentang bab pinjam meminjam sesuai dengan silabus yang telah diberikan, yaitu pinjam meminjam. Dalam istilah fikih itu dikenal dengan ariyah. Apa namanya, Bu? Ariyah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dalil tentang pinjam meminjam atau ariyah ko dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2. Surat Al-Maidah ayat 2. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan berlomba-lombalah kalian berbuat kebaikan dan dalam ketakwaan, dan jangan berlomba-lomba dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmatillah, bako iko dijadikan sebagai dalil tentang pinjam meminjam karena maksud dari ta'awanu 'alal birri, karena dalam harta ada kebaikan yang ini kita pinjam. Al-birri itu ada manfaat. Maka sepantasnya dalam ariyah tu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nan kita pinjam tu bukan bendanya. Kita pinjam bendanya, tapi yang kita pakai manfaat, kebaikan yang ada dalam benda tadi. Maka tidak terjadi ariyah kalau seandainya alun ada manfaat dalam benda. Alun ada manfaat dalam benda. Kemudian dalam surat Al-Maun ayat 7 Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa yamna'unal ma'un, dan mereka tidak mau enggan menolong memberikan barang yang berguna. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dalil di dalam Al-Qur'an. Jadi salah satu dari orang yang pendusta agama itu adalah wayamna'unal ma'un. Mereka enggan memberikan benda-benda yang berguna. Jadi dalam hal itu pinjam meminjam hanya cekik pilih sekalian, pilih kariang namanya. Ndak muah magiahkan pinjaman. Ya, pinjaman. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadisnya hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ariyatu muaddatun. Ariyah itu, pinjam meminjam itu adalah sesuatu yang wajib dikembalikan. Sesuatu yang wajib dikembalikan. Waza'imu, sedangkan orang yang menjamin sesuatu, gharimun, adalah orang yang harus membayar. Jadi kalau seandainya ada orang yang menjamin hutang awak, maka orang tu yang harus wajib membayar. Orang yang menjamin itu masalah hutang. Tapi kini kok pinjam meminjam. Beda hutang piutang nanti. Kalau hutang piutang beda. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
apa pengertian dari ariyah ko. Jadi di dalam fikih disampaikan ada dua pengertian dari ariyah. Buat agak ya. Jadi pinjam meminjam tu ada dua maknanya. Yang pertama nanti ada menurut mazhab Maliki dan menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Jadi ariyah, al-ariyah. Nampak bu? Jadi dalilnya sudah kita sampaikan tadi. Sudah kita sampaikan. Jadi dalilnya tu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu 'alal birri. Aku nyawa Bapak Ibu. Birrinya ko maksudnya adalah dalam pinjam meminjam adalah malun yantafa'u bihi atau yuntafa'u bihi. Yuntafa'u bihi. Kalau buruak anggap serancak ya. Yuntafa'u bihi. Ya, hartanya adalah harta yang dapat memberikan manfaat. Harta yang bisa memberikan manfaat. Maka Bapak Ibu, ada harta toko yang tak bisa bagi manfaat, ada harta toko yang bisa memberi. Awak pasti kalau meminjam harta orang yang bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi awak, tentu nambah guna untuk awak. Kalau tidak berguna, awak mengapa pinjam? Kan itu boya. Jadi pinjam meminjam tu dalam Al-Quran ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi diambil di ulama alal birrinya tu. Ada kebaikan, ada manfaat dalam benda yang akan kita pinjam. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu dalam surat Al-Maun wa yamna'unal ma'un. Jadi ma'un tu artinya benda-benda yang berguna. Jadi wa yamna'unal ma'un, mereka enggan memberikan benda-benda yang berguna. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ariyatu muaddatun. Pinjam meminjam itu adalah perkara yang wajib dikembalikan. Jadi dalam Quran ada dijalihkan di Allah, di dalam hadis pun ada. Nanti hukumnya kita bahas Bapak Ibu. Kemudian apa definisinya? Apa ta'rifnya? Apa pengertian dari al-ariyah itu? Dua nanti Bapak Ibu. Jadi definisi dari ariyah itu, definisi dari ariyah itu dua. Yang pertama dari Imam Malik. Kemudian ada Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Malik tentang ariyah? Nanti Bapak Ibu berbeza. Imam Malik sama Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Hanafi, mereka berbeza pendapat tentang makna dari ariyah. Apa makna dari ariyah menurut Imam Malik? Kata Imam Malik, yang dinamakan dengan ariyah itu adalah tamlikul manfaati. Likul manfaati al-muakkatati bila audin, menyerahkan kepemilikan manfaat dari suatu benda al-muakkatah, yang diberikan waktu. Ada waktu bila sampai bila dipinjam. Bila audin, aku yang bedakannya Bapak Ibu, dengan tanpa ada imbalan atau ganti. Kalau hutang ada gantinya. Bendanya habis, manfaatnya pun habis, tidak dapat dia balik. Tapi harus
diganti dengan sejenis yang kita pinjam. Itu kalau hutang piutang, insyaAllah minggu depan Bapak Ibu. Minggu depan, bulan depan. Kini ku pinjam. Kalau pinjam-minjamku barang dan kita ambil, tapi manfaatnya yang kita gunakan. Ya, memilihkan manfaat kepada orang yang meminjam harta dengan ada waktu yang sudah diberikan syarat dengan tanpa ada ganti. Itu menurut Imam Malik. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Hanafi, bahwa yang dimaksud dengan ariyah itu adalah ibahatu al-intifa'u. Jadi ibu bisa buku di ibu. Jadi catat langsung. Ibahatul intifa'u, memberikan pembolehan, artinya mengizinkan orang yang meminjam untuk mengambil manfaat. Dari bima yahillu intifa'u, agak panjang saya, intifa'u bihi, dengan sesuatu yang halal manfaat, yang bisa diambil manfaat dari harta tadi. Jadi yang dimaksud dengan oleh Imam Syafi'i ariyah itu adalah mengizinkan seseorang untuk mengambil manfaat terhadap satu benda dengan sesuatu yang dihalalkan untuk mengambil manfaat terhadap benda tersebut. Ya Bu, alun sampai lagi Bu, masih panjang lagi kok. Ma'a baqa'i ainihi, beserta berkekalan atau tidak hancur benda tersebut, tidak hilang, tidak gaib, tidak rusak benda ketika itu kita gunakan. Contoh, ibu meminjam HP, hancur HP kau, itu meminjam namanya. Meminjam bila audin. Tadi audin Bu, tak ada kan? Tak pakai ganti. Tapi kalau rusak ada dua pendapat nanti. Beda lo pendapat nanti Bapak Ibu. Di situ menjadi nanti perbedaan nampak mana di situ Bapak Ibu. Yang pertama, Imam Maliki membolehkan secara mutlak. Maksudnya secara mutlak boleh memanfaatkan benda yang nyo pinjam dan boleh menyewa benda yang nyo pinjam. Paham Bu? Paham Pak Ibu? Boleh memanfaatkan benda yang kita pinjam dan boleh pula menyewakan benda yang kita pinjam ke orang lain. Jadi contoh, ibu minjam penghapus ko kamu, kemudian boleh ibu pinjamkan ke orang lain. Menurut Imam Malik boleh. Tapi menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Hanafi tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada hak kepemilikan terhadap orang yang meminjam. Kalau siku diagih mana? Tamlik, artinya memindahkan hak kepemilikan kepada orang yang Kalau siku nak ada ibahah, cuma mengizinkan mengambil manfaat saja. Paham Bapak Ibu? Cuma mengambil manfaat. Contoh, manfaat penghapus kau Bu, mapuihnya tahu manfaatnya leh. Kalau ada murid terlalu tu gitu gunanya. Dia itu dulu. Kini tak ada. Tapi alhamdulillah petang ala nampak dan buat di KMA, keputusan Mahkamah Agung. Tapi itu alun clear leh. Jadi dulu. Kalau kini cubalah. Pendakwa yang dibayar sama anak tu lihat. Jadi menurut Imam Malik bahwa orang yang meminjam itu miliknya. Itu
miliknya, tapi harus dikembalikan berdasarkan pengertian ke Bapak Ibu. Sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak, menurut Imam Hanafi tidak, menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa dalam hadis Sufyan bin Muawiyah, pernah dulu Nabi SAW meminjam alat perang kepada Sufyan bin Muawiyah, meminjam alat perang kepada Sufyan bin Muawiyah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun ditanya oleh Sufyan bin Muawiyah, wahai Muhammad, ya Rasulullah, kira-kira ikut dirampaskah, dipaksakah ambo memberikan pinjaman? Kau tahu pak? Indak, ambo meminjam kau dengan tidak ada tanpa paksaan. Indak, ambo nak maksud kau untuk minjamkan ikut. Maka suatu kali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rusak pinjaman kau. Maka diganti dia Nabi SAW kepada Sufyan bin Muawiyah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, itulah menjadi perselisihan para ulama. Menurut Imam Malik bahwa benda tadi mutlak bolehnya sewakan, bolehnya milih, bolehnya gunakan manfaatnya. Sedangkan Imam Syafi'i dan imam yang dua lainnya, Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal, tidak mengizinkan untuk menyewa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkara ko maka muncullah nanti syarat dalam pinjam meminjam. Syarat pinjam meminjam. Jadi syarat pinjam minjam ko dah banyak dah Bapak Ibu. Dua. Yang pertama, ada manfaat benda. Ada manfaat benda dan benda itu tidak habis. Manfaat benda dan benda itu tidak habis ketika dipakai. Benda nak pinjam tu tak habisnya dah. Minjam tajak beli lah, habis tajak tu pak, takut pak kuye tak tahu umur. Itu nanti pakai waktu, bara waktu jaminan nanti insyaAllah kita bahas. Minjam sabun boleh ya? Minta sabun pak. Sabun tak boleh dipinjam karena sabun habis. Itu banyak pinjam sabun. Tapi Bapak Ibu nanti ada, kalau seandainya biasanya uruf al-ma'ruf urfan ka masyruti syurtan. Jadi ma'ruf sesuatu yang sudah dibiasakan pada kebiasaan sama dengan sesuatu yang disyaratkan menjadi syarat. Maksudnya orang yang lah biasa mode itu ngeceknya pinjam sabun talah. Biasanya tu artinya tu namanya meminta, jangan minta ganti loh. Karena Bapak Ibu kalau seandainya minjam sabun tentu balian bentuk pinjam tadi balik bendanya tu. Karena manfaat sabun apa? Untuk membersihkan badan, untuk mandi. Ternyata ketika pakai sabun rusak sabun tadi. Kekalkah ainnya? Kekalkah bendanya? Tidak. Maka syaratnya yang pertama Bapak Ibu, tidak boleh meminjam sesuatu yang mudah hancur. Maka pinjamlah sesuatu yang punya manfaatnya dan sesuatu itu bisa tidak mudah hancur. Tidak mudah. Kalau seandainya rusak atau berkurang wajib diganti. Ya Bu. Jadi kalau minjam Honda, nak kena ganti. Minyaknya ganti. Asahan bah, pinjam asahan sentalah. Makanya minta asahan seketik. Sebenarnya makiko Bapak Ibu yang rahmatullah. Kalau sesuatu yang ada manfaatnya tapi memangnya kurang dan kurangnya itu tidak memberi mudarat kepada orang yang kita pinjam, tidak masalah. Makanya Bapak Ibu meminjam Honda boleh. Salamu indak magih mudarat ke orang yang pinjam.
Awak minjam Honda, pai ke pai kumbuah. Sampai di rumah, kira-kira mau mudarat tak ke orang yang awak pinjam? Kalau bagi mudarat, bancaknya isi minyaknya. Kalau Bapak Ibu, kalau seandainya minyak tadi indak diagihnya, kira-kira yang terjadi di Honda tu, minyak mau keluar nolih hicanya. Ndak ada manfaat Honda. Ndak ada manfaat. Makanya Bapak Ibu, konsep fikih itu simpel saja. Selama tidak memberikan mudarat kepada orang yang kita pinjam, silahkan dipinjam. Ya Bu, jadi besok kalau minjam barih, jangan pinjam barih. Apa namanya itu? Salang barih, atau minta barih, atau minta gula, atau minta garam. Kau ndak kadang-kadang pinjam garam lah, ndak dibalik-baliknya tu. Ndak dibalik apa? Tapi Bapak Ibu, itulah ma'fu anhu. Sudah lah dimaafkan. Kanolah maklum ridha namanya Bapak Ibu dalam fikih. Contoh yang kasus maklum ridha Bapak Ibu. Bapak Ibu mencilui boleh tak? Mencilui boleh apa? Apa pengertian mencilui? Mambiak hak orang lain tanpa seizinnya, kan itu kan? Enak Bu? Kini Bapak Ibu jalan di pematang sawah, sampai di pematang sawah nampak sawah tu kuniang sadonyo. Kuniang. Dalam masak nampaknya. Kalau orang siswa Bapak Ibu sambil berjalan di pematang sawah, hanya kupia juga sawah orang tu. Padi orang maksudnya. Dikupia. Tapi Bapak Ibu habis ndak sawah tu? Tapi kalau disabi, makanya nanti Bapak Ibu takaran mencuri itu nanti. Kalau seandainya memberi mudarat kepada orang yang kita pinjam tadi, artinya tidak sesuai dengan syarat. Tidak sesuai dengan syarat. Syaratku rupanya hancur, habis, tidak nampak syarat yang pertama kau dah. Atau yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ketika menggunakan harta tadi ada benda tadi bisa dikembalikan seperti sedia kala. Dikembalikan sesuai dengan syarat. Bila syaratnya? Kalau seandainya nyobekkan syaratnya seminggu, ya balikkan seminggu. Kalau kembalikan syaratnya sesudah beralik, ya balikkan sudah beralik. Kadang tagih lo makai piring orang. Kamu nak nyinggung, tapi kata singgung tu kau balik. Ya Bu, karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu barang yang kita pinjam akannya jalih, dan kita pinjam adalah benda yang kita manfaatkan. Selama benda tadi tidak habis dan dikembalikan dengan syarat yang telah ditentu. Kalau seandainya Bapak Ibu indak kembalikan sesuai dengan syarat yang sudah tertera tadi, maka Bapak Ibu dicap dalam fikih ghasib. Ghasib Bu. Ghasib tu Bu. Bahasa Indonesia ghasib apa Bu? Gunjiang. Judul siaran. Kalau ikut nak ghasib itu dah Bu. Ghasib ku pencuri, perampas, perampok. Perampok. Kalau seandainya syaratku tidak dipenuhi, lihat muha dikecam perampok. Bako perampok Ustaz? Kan ia perampok tu Bu. Awak tidak penuhi syarat, kemudian awak balikkan benda tadi dalam kondisi rusak. Namanya itu. Namanya itu. Dalam Minang namanya tidak bertanggungjawab namanya. Dalam fikih namanya ghasib, perampok. Makanya gosip tu Bapak Ibu, orang yang merampok cerita orang kemudian disebar-sebarkannya, itu gosip namanya itu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuaikan dengan syarat. Kemudian di dalam hukum
Ariyah atau pinjam meminjam tu nanti syarat sudah ya, syarat sudah, definisi sudah, kemudian hukum. Apa hukum ariyah pinjam meminjam? Hukum asal pinjam minjam ko Bapak Ibu boleh, boleh. Tapi Bapak Ibu nanti boleh ko akan turun ke bawah. Yang mubah ko bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunat, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Itu hukum asal pinjam minjam adalah sunat mubah, boleh. Bilanya jadi wajib pinjam meminjam ko. Contoh, datang orang kawak kecenyo te yo aden itu ayam den kamati le tia, tolong salang pisau stek leh, salang manyalangan pisau kepada orang yang akan menyembelih ayamnya kamati wajib, wajib, paham bu? Jadi kalau seandainya nak ibu pinjamkan, mati ayamnya, bangkai jadinya, mubazir. Ayamnya baru kane lantak semonda baru kelepak tibunya ke rumah wak kebetulan dakik jo tampik TKP tempat kejadian pailah ke rumah orang tadi yang punya ayam, pai ke rumah, bu salang pisau senta bu, pisau ke salang, pisau dapur dah baju, pisau silet asalkan dak ini. Kemudian dia agih, wajib tu bu? Wajib tu pak, wajib. Maka sifat emergensi yang mode itu yang berkaitan dengan syariat itu wajib kita pinjamkan, wajib kita pinjamkan. Datang orang ke rumah wak manga tu manyalang piriang, untuk apa piriang? Untuk acara di masaji, boleh pinjamkan? Untuk syiar agama pinjamkanlah. Bukan tak pilih kariang namanya, sampili kariang ceke balapi jaguang namanya. Dia apa ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi sunat, bisa menjadi sunat. Bilanya bisa menjadi sunat ketika awak meminjamkan perkara yang sunat saja, perkara-perkara yang sunat di bawah yang wajib seketik, di bawah yang wajib. Contohnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nyo nelpon orang tuanya, nyo nelpon orang tuanya, nyo pinjamlah HP wak, HP wak, HP kawannya ado, boleh wak pinjamkan HP kenyo? Boleh, sunat hukumnya, sunat. Karena ada pilihan yang lain, Kemudian buat haram. Bila haram, datang orang ke rumah wak, orang ke rumah wak manyalang piriang. Untuk apa piriang? Untuk untuk orang acara tidak berhelek dah bu. Untuk acara orang singgang ayam. Singgang ayam tak tahu sih kau dah. Oh tak tahu orang siswa maya. Ambo dia orang siswa mungkin kau. Untuk pesta tua contohnya, untuk mabuk-mabuk, itu nak boleh. Artinya segala sesuatu praktek maksiat untuk nyo kerjakan nyo salang punya wak, itu nak boleh. Ndak bu? Ndak boleh. Bu? Ndak bu? Ndak boleh. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa menjadi makruh. Bila jadi makruhnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika ada seseorang yang minjam sesuatu kepada awak, ternyata orang yang minjam tu adalah orang kafir, orang kafir, tapi nana awak pinjamkan itu adalah budak. Ini satu contoh saja Bapak Ibu. Meminjamkan budak kepada orang kafir itu makruh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi konsep pinjam meminjam tu hukumnya boleh, bisa menjadi sunat, bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh.
tergantung untuk nyo pagunakan. Untuk nyo pagunakan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang meminjam tadi ada syarat, ada rukun pinjam meminjam. Yang pertama ada peminjam. Yang kedua ada orang yang meminjamkan. Kemudian ada barang yang bermanfaat. Tiga tu Bapak Ibu. Sedangkan Imam Maliknya tambah cik, ada waktu. Itu rukun. Sia orang yang meminjam, yang sukang pinjam ko, yang meminjam ko, sia orangnya yang pertama harus balik dan berakal. Balik dan berakal. Berarti anak wan tak boleh minjam tu Ustaz. Kalau bapa ibunya meminjam piring ke tetangga sebelah, kira-kira ibu yang langsung minjam atau anak ibu yang masih ketik minjamkan? Tak mungkin. Yuang, payang salang piring 5 kodi ke tempat etik itulah. Kau beralik suat kira-kira apa? Bu, ikut yang bermanfaat gua. Tapi kalau minjam yang tak bermanfaat, contohnya anak wak jo anak etik wak tu, anak si A sama si B bermain berdua. Mainannya adu. Mainannya oto-oto. Ndak oto. Nan anak si A punya oto-oto, nan anak si B ndak ada oto-oto doh. Boleh ndak si anak si A minjam oto-oto ke si B? Boleh lah. Karena manfaatnya ndak ada untuk awak dah. Tapi kalau minjam oto, ndak boleh le dah. Oto-oto boleh lah. Oto. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang meminjamkan pun harus balik berakal. Tidak boleh orang sembarang saja yang meminjamkan tadi itu doh. Siapa yang boleh menyerahkan manfaat kepada orang lain adalah orang yang punya harta tadi. Jadi kalau seandainya tidak inyo yang meminjamkan, tidak boleh. Anaknya rupanya tidak boleh. Kemudian syarat yang orang yang minjamkannya punyanya surang. Punya siapa? Harta miliknya surang, bukan dipinjamnya sama orang lain. Makanya tadi Bapak Ibu, boleh tidak meminjamkan harta orang, nan harta awakku adalah punya orang yang awak sewa, yang awak pinjam. Boleh tidak Bu? Contoh, awak meminjam, sewa menyewa beda Bapak Ibu ya. Kalau sewa menyewa berarti ada audun, ada ganti. Tapi kalau pinjam meminjam, ada ganti. Ambo pinjam oto senta, boleh hendaknya pinjamkan ke orang lain dasarkan rukun kau Bapak Ibu? Bolehnya pinjamkan ke orang lain? Bapa nak boleh? Karena bukan miliknya surang. Karena awak boleh bertasarruf kepada milik awak surang kalau seandainya itu memang milik awak surang. Bahkan Bapak Ibu dalam zakat, contoh awak berkongsi jo kawan, sawah berkongsi tahu Bu? Basiduo, namanya pasiduan. Jadi kawan ko iko kerajonyo, awak iko kerajua, pasiduan namanya itu. Tibolah zakat nisabnya lah pas. Kira-kira Bapak Ibu saya yang wajib berzakat? Saya wajib berzakat. Si A atau si B? Harta tu dan wajib dizakatkan. Kini pertanyaannya siapa yang wajib mengeluarkan? Sepakat kedua-duanya dulu. Nyo yang si A supaya kecil si A, ambon dak zakat tahun gini dulu, ambon ambil salah dulu sadonyo. Tak potonglah hartanya tadi. Tak bagi dua. Kalau lah tak bagi dua ndak sesuai dengan nisabnya, maka ndak boleh berzakat. Oh ternyata kedua-duanya kecilnya, awak keluarkan zakat baru awak bagi. Itu baru paten namanya Bu. Namanya tu baru hebat. Tapi yang pertama namanya ciluah ka namanya. Ciluah aka, supaya lari, supaya ndak berzakatnya anyo baik berciluh-ciluh mati itu boleh? Ndak boleh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat barang. Yang ketiga barangnya itu adalah miliknya surang
dan bisa nyo manfaatkan. Barang tadi miliknya dan bisa nyo manfaatkan. Kemudian punya waktu, bila waktunya. Jadi Bapak Ibu tadi apa tu bertanya? Apa yang berbaju putih? Tanya beliau, kalau seandainya ndak punya waktu Pak Ustaz, bila boleh awak kembalikan? Dua kemungkinan. Yang pertama maklum. Maklumnya ba'a sabulan. Awak minjam pariwa orang. Awak pinjam sebulan. Awak pinjam 3 bulan. Awak pinjam sampai mati. Indak. Tapi maklumnya bila sampai indak ada manfaat terhadap diri awak lagi. Itu maklumnya Bapak Ibu. Sampai indak tapaguna dia awak lagi doh baru balik. Bolehkah orang yang meminjamkan harta tadi meminta kawa? Menurut Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Hanbal, Imam Hanafi, boleh memintanya balik. Tapi Imam Maliki nak boleh. Kenapa? Kerana jangka waktunya alun ado. Alun tiba boleh dah. Kalau jangka waktunya 20 hari, ya sampai 20 hari boleh minta. Tapi kalau alun nak sampai 20 hari, alun boleh minta. Makanya Imam Malik tu boleh hanya sewakan Bapak Ibu selama 20 hari. Tapi Imam Syafi'i tak boleh. Kenapa? Karena pinjam meminjam tu nanti ada yang pakai waktu, ada yang tak pakai waktu. Kalau tak pakai waktu, apa caranya? Bolehnya minta sekaligus. Terus cara jalan keluarnya Ustaz? Boleh tak disewakan? Boleh tak kami pagunakan? Kami pinjam pariu orang, kami pagunakan untuk yang lain. Boleh tak kira-kira Ustaz? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salamu, ingat Bapak Ibu, salamu tidak membuat rusak terhadap benda tadi. Jika kita ambil jalan tengah, jalan tengah. Jalan tengahnya, salamu tidak rusak benda tadi, maka silahkan kita manfaatkan. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh ditasarrufkan ke yang lain selama tidak memberi mudarat kepada orang yang meminjamkan. Contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awak pinjam Honda sampai simpang Sungai Tanangnya, lewat seketik boleh? Sampai Sungai Darih boleh? Boleh. Kan tak bagi mudarat tu dah. Tapi kalau sampai ke Bukit Tinggi, atau berfikir lagi, kalau sampai Bukit Tinggi kau nampaknya habis minyak kau, bagi mudarat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ndak seketik banyak orang Honda kau Bapak Ibu, orang motor yang punya motor kau anjung buik di tangki minyaknya tu, meminjam gratis mesi minyak, tolong macam meminjam gratis mesi minyak, tolong. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada manfaat tu yang ada bendanya yang habis, yang rasa-rasanya ndak habis tapi nyo sawananya habis. Contohnya Bapak Ibu, meminjam spidol contohnya. Minjam pena, meminjam spidol. Tadi kita sampaikan itu adalah maklum redha. Salamu tidak memberi mudarat kepada orang yang kita pinjam. Contoh, ambo kan kini meminjam spidol. Ambo pinjam spidol ke jemaah. Ambo ganti spidol ko. Indak, karena karena memang maklum redonyo pakailah Ustaz. Salambo memang spidol ko Ustaz pakai untuk papan tulis dan ada di masjid. Pandan kadang kok kalau seandainya di luar ko makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kalau di pesantren pribadi ambo Bapak Ibu, untuk menghilangkan rasa was-was dalam diri, biasanya Bapak Ibu ambo punya spidol tu 3. 2 untuk pesantren, 1 untuk MDA. Kenapa? Karena memang kita ngajar di tampaknya 2. Tampik 2. Maka Bapak Ibu, ambo habiskan bana spidol yang diagih di pesantren dulu. Ambo coret pokoknya banyak-banyak mau deko, apa coret banyak-banyak. Di MDA mau dia tu lah habis beko, baru ambo isi jo dawai surang. Makanya Bapak Ibu boleh dipakai emas saja.
untuk mengantisipasi was-was dalam diri awak. Mana tuan Bapak Ibu, ternyata selama ko Bapak Ibu kita ngajar kok seandainya diagih, ini kan diagih sebenarnya tu Bapak Ibu. Diagih. Tapi kalau dalam akad pinjam meminjam, maka usahakan manfaatnya kita pakai tetapi tidak merusak benda dan tidak menghilangkan manfaat dari benda tadi ketika dibaliakan. Tapi kalau hilang manfaatnya apa? Wajib diganti. Itu tadi kita sampaikan ada dua. Anan wajib mengganti, yang wajib diganti benda tadi sesuai dengan manfaatnya tadi. Jadi Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal wajib mengganti benda yang rusak. Benda yang rusak. Ganti sadonya Ustaz. Yo kalau seandainya hilang manfaatnya sadonya ganti sadonya. Ganti sadonya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmatullah, kalau seandainya tidak memberi mudarat bana terhadap diri awak yang meminjam, injan minta ganti dulu. Caliak dulu. Yang rusaknya, rusaknya, caliak dulu. Tapi kalau seandainya tagore seketiknya motor itu Bapak Ibu, dia gara-gara mungkin kuku kucingnya, tak ganti juga ndak cik ndak. Nanti ndak ada Bapak Ibu. Makasihnya kita sampaikan Bapak Ibu yang dirahmatullah, kadang-kadang orang dalam hal sepele nyo minta ganti akhirnya menjadi permusuhan. Maka Bapak Ibu yang dirahmatullah, kemudian yang kedua adalah orang yang boleh mengganti tadi, kata Imam Malik tidak wajib mengganti. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban bagi orang yang meminjam harta untuk mengganti Kenapa? Karena itu tadi. Karena Imam Malik mengatakan bahwa itu adalah miliknya dan ini punya hak tasarruf terhadap kepemilikannya. Itu Bapak Ibu. Makanya tidak ada kan ganti. Tapi yang kita pakai maka Bapak Ibu, Imam Malik surang pendapatnya. Yang imam tiga orang. Main ke Ibu pakai. Nan banyak tu surang. Nan namanya menurut jumhur ulama wajib diganti. Jadi Bapak Ibu yang dirahmatillah subhanahu wa ta'ala, dari ariyahku, dari pinjam meminjamku, kesimpulan kita Bapak Ibu, yang pertama, benda yang kita pinjam adalah benda yang bermanfaat dan benda yang kita pinjam tidak gampang rusak, utuh ketika kita pakai dan wajib diganti ketika rusak. Itu saja mungkin yang kita sampaikan Bapak Ibu yang dirahmatillah, karena waktu isya kita sudah masuk. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.